Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk dulur-dulur Goodmania. Alhamdulillah ini bisa menemui lagi saya kepada dulur-dulur di konten seperti biasanya berkutut. Ini sebelum saya lanjutkan ya, mudah-mudahan untuk dulur-dulur yang saat ini sedang mengikuti, menyimak dari konten ini, mudah-mudahan juga selalu berkelimpahan rezeki, berkelimpahan keberkahan selalu. Amin. Ini agak istimewa karena kalau biasanya saya settingan untuk lomba, ini juga settingan, tapi walaupun bukan lomba tapi ya juga settingan. Ini saya langsung aja kepada beliaunya ya, ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa ketemu lagi. Lumayan lama gak ketemu. Gimana? Pertama mengucapkan terima kasih ini di kesempatan ini Pak Atmo menerima saya. Mohon maaf loh yang ganggu ini kayak gini ini. Iya. Ini gimana kabar Pak Atmo selama ini? Alhamdulillah pangestu Iya. panjenengan lan derek sedaya Alhamdulillah. sami diparingi seger kawarasan. Alhamdulillah. Pak Atmo saya lihat oke. Gimana kabar keluarga? Sedangkan keluarga gimana nih? Alhamdulillah keluarga semua diberi kesehatan, Iya. juga diberikan kelancaran, juga kesehatan bagi anak-anak juga. Alhamdulillah. Juga Iya. selesai menyelesaikan ujian. Iya. Yang masih sekolah apa ada Pak Atmo ya? Masih sekolah kelas 3 SMP sama kelas 5 SD yang kecil. Oh, kelas SMP kelas 3. 3 dan SD kelas 5. Iya. Iya. Kalau di atasnya ada ya? Yang sudah bekerja? Ada Sudah bekerja ada ya? Berapa orang? 1 orang. Oh, 1 orang ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya inilah apa itu sebagai orang tua timik-timik menuntut anak kan gitu ya. Iya Pak, merakit istilahnya merakit asa untuk masa depan. Iya. Untuk ya namanya merajut harapan, merajut asa Iya. untuk keluarga. Iya. Kan masa depannya sekarang ada di anak. Iya. Tugas kita itu sungguh-sungguh mencari rezeki dengan selalu mudah-mudahan dengan harapan selalu dapat limpahan perlindungan dan rezeki dari Allah ya. Iya gitu. Pasti itu. Iya. Nggak bisa dipungkiri, hanya satu ya jalannya, ya cuma mohon ke sana aja. Iya, apa itu kan ini apa itu yang selama ini Pak Atmo yang saya ketahui ya apa itu di dalam mengais rezeki ini ya juga dari perkutut, dari Kalau perkutut itu kan sebagian dari hobi, juga iya, mungkin penghasilan juga ya. ya Ya hobi ya penghasilan ya. Pendapatan Iya. ya. Dan juga Ya. lain-lainnya tapi ya juga hobi yang menghasilkan rezeki. iya, Salah begitu. satunya dari burung perkutut. Iya. Kalau yang bukan perkutut itu semacam membuat pot dan lain-lain itu namanya apa ya? Kalau Bidang apa namanya gitu? Itu apa bidang kalau keterampilan pot, apa kalau namanya pot gitu? ini kan ya kebetulan kan Pak, Oh, gitu. kebetulan. Nah, itu ceritanya panjang. Iya. Kan dulunya itu saya cuma sekedar iseng bantu, akhirnya ya daripada terbengkalai ya udah diteruskan membuat pot, dan Iya. sekarang potnya juga masih berjalan. Iya. Nah sekarang dan juga
membuat ini apa kayak kusen cor. Iya. Dan ini di masa apa? Eh, Covid. puasa ini, Oh, puasa-puasa. puasa menjelang Lebaran. Iya. Sekarang pesanan yang paling banyak itu Pak apa? Nisan Kijing. Oh, iya. Nah itu melimpah sekarang. Iya. Hampir 1 minggunya lebih dari 10 Iya. 10 pesanan yang terkirim. Iya. Terus yang ngerjakan ini Pak Atmo dengan siapa? Kebetulan rekan-rekan dan ya apa saudara-saudara yang Oh, yang iya. mau bekerja dengan saya, Oh, iya, iya, iya. yang mau bekerja. Iya. Ya kalau saya cuma mengarahkan Iya. dan keluarga juga ya memberikan kesempatan bagi mereka yang mau berkarya. Iya. Kalau juga terjun di itu di bidang proyek di luar itu saya pernah dengar itu. Kalau proyek Juga memang dulu pernah ya itu ya. sampai sekarang masih di proyek Pak. Ya Iya. kebetulan memang basic juga di struktural bangunan. Eh, Jadi ya masih kerja kemarin terakhir saya kerjasama dengan PT CKD Iya. Cikalipi iya. di perusahaan pabrik rokok Bentul. Oh, iya. Dan ini proyeknya udah selesai. Iya. Ya iseng-iseng main kandang sana, main kandang sini ya. Iya. Ya ini seperti ini kandangnya. Iya, tapi sebelumnya kan sebelum tadi yang saya sampaikan itu kayaknya pernah dengar saya juga proyek jembatan itu. Kalau proyek jembatan kan itu ini Pak, kebetulan satu apa ya 1 tahun sampai 2 tahun kemarin ikut salah satu PT yang Terjun di situ. ya yang terjun di situ, ikut lelang di situ ya, bukan Iya. jembatan aja, drainase hampir Semalang Raya ini saya pernah ikut Oh, iya. dengan PT itu. Iya. Dan PT itu memberikan saya untuk berkarya, Iya. berkarya untuk salah satunya yaitu untuk Kota Malang inilah. Oh, Jadi mulai dari wilayah kabupaten, terus Kota Madiam Batu, hmm, termasuk kemarin itu juga salah satu kecamatan di Ampel Gading di tempat saya. iya, iya. Itu dapat satu lokasi Iya. buat gorong-gorong sama drainase sama ini apa? Pendamping dinding jalan. Oh, iya. Berarti kalau gitu itu terus pada saat waktunya begitu, terus ngurusin yang di rumah berkenaan dengan perburungan ini bisa Sebenarnya- jalan? Apa bisa jalan ini? Sebenarnya burung ini ya terserang. Iya, Saya juga apa? Kasihan kemarin itu sempat agak terganggu ya. terganggu 3 hari sekali, 4 hari sekali baru jenguk, baru ngasih makan. Oh iya, Ya itu nyempat-nyempatkan kalau pas kejar target. iya, Kadang malam datang ngasih makan, iya. pagi berangkat lagi ke tempat kerja. Gitu ya sampai ini ya. Sampai kemarin pas di Gondang Legi itu 2 hari sekali saya datang ke Sali Jajar, 2 hari sekali ke Ampel Gading. Kalau Gondang Legi kan nggak jauh, tapi kalau Ampel Gading kan lumayan jauh ya. Pas di Batu itu juga gitu, Iya, 2 hari sekali. Kan di sana lembur terus. iya, Jadi ya mau nggak mau ya pulang. iya. Ya Padahal ini alhamdulillah. agak banyak ini, tetap agak banyak seperti dulu. Kalau di sini ya Iya. sekitar berapa? 85 ekoran. 80 ekor ya. Iya. Oh Untuk iya, iya. perkututnya. Iya. Sekitar 80 Beda ekor dengan burung. apa? Iya. Dan ini sebelum sibuk dulu itu, ini masih ketambahan dengan ombyokan ya. Iya. Ah itu. Ombyokannya Nah, selama akhirnya sibuk ini, ombyokannya enggak dulu ya, hanya yang di kurungan-kurungan ini ya, kan gitu ya. ombyokannya ini apa? Ya jujur ya, Pak. Iya. Saya juga kembalikan ke alam. Ombyokannya kalau yang betina memang saya rilis.
Oh Kalau iya. saya dapat ombyokan, saya Iya. masih tetap mendatangkan ombyokan. Iya. Cuma kalau yang betina memang saya rilis. Iya, langsung di sekitar sini. Iya di sekitar sini, Oh iya. di sekitar sini. Kemarin ada yang saya diantar apa pian dua Iya. burungnya nyari makan ke sini. Oh, Tiap hari ada di sini. oh Sampai iya. saya apa 1 minggu itu saya ke sini kok burung itu tidur di Iya. sangkar situ. Tak Kok bisa bilang, hidup ya gitu tapi? Beberapa hari. anu Pak, kan nyari makan yang jatuh-jatuh Oh, itu. yang jatuh-jatuh ya. Iya, Iya. kan mungkin indukannya udah apa birahi lagi atau ngeram, Iya. jadi anak aja nyari makan ke sini. Oh, iya. Akhirnya saya tak bilang ya yes, kalau mau ikut saya Iya. nggak apa-apa tak rawat. Akhirnya ya udah saya rawat. Sekarang Ketangkap ya Iya. akhirnya. Oh, sekarang ada di rumah, ada di ini ada di sini, iya. ada di sini. Iya, iya, iya. Kalau yang di sangkar yang itu juga gitu. Mungkin burung yang dulu dilepas-lepas itu Heeh. Beranak pinak, anaknya anaknya yang ke datang, sini. Oh, iya. datang ke sini. Heeh. Kapan Jadi- hari juga gitu ada Mm-mm. ada yang ada yang datang sampai tidur sini Pak enggak. Iya. Pas nyalakan lampu Kira-kira usia berapa saat datang sini piye-piye itu? ya mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Oh, masih muda Iya, sekali ya. bulunya ini masih apa? Iya. Yang saya rawat itu bulunya ini Iya. masih bulu piye itu. Iya. Mungkin ke sini itu karena mungkin divisi induknya. Aku asal biyen rono lho, aku rono. Mungkin bisa jadi Pak. Kalau nggak gitu, karena saya ngelepas Iya. untuk alam, Iya. mungkin sebagian yang dari alam itu Kembali. mau ikut saya. Tapi saya janji, Iya. kalau yang apa yang datang memang sengaja saya nggak berikan orang lain atau saya jual, Saya rapat ya ya. saya rawat. Iya. Karena saya udah janji, ya wis kalau Iya. kamu mau ikut, Iya. ya udah saya rawat. Iya. Terus sambil ini ya, yang saya sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Pak Atmo, dan ini kira-kira adalah nantinya ada yang bermanfaat bagi yang nyimak ini. Nah, itu Monggo. kita saya tanyakan ya. Satu, misalnya nanti mau bagaimana mempercepat burung yang dari ombyokan cepat bunyi, satu itu. Terus yang kedua itu bagaimana burung yang ombyokan ini setelah dibeli oleh pembeli agar tidak mati. Sebelumnya apa yang dilakukan oleh Pak Atmo, ini kita tanyakan Pak Atmo ya. Nah, itu gitu ya. Nah, ini dari yang kedua dulu, saya malah ini dari yang kedua dulu. Pak Atmo itu biasa menjual ombyokan, dan ternyata ini dari burung-burung yang diombyokan itu di Pak Atmo sebelum dijual itu kan sudah relatif aman, di resiko matinya itu kecil. Nah, itu berarti Pak Atmo berarti punya trik pada saat datang ini harus diapakan begitu dan bagaimana. Nah, itu misalnya semacam karantina begitu, apa melakukan itu Pak Atmo? Kalau saya memang jujur ya, Iya. selama saya jual ombyokan itu memang seandainya di pasaran harga 15.000 atau 20.000 atau 20.000, Iya. memang saya ombyokan saya itu memang kisaran 40.000 karena Iya. kenapa kalau Iya. ombyokan saya ke 40.000? Di atas yang biasanya ya. Karena gini Pak, Iya. saya burung datang itu Iya. nggak langsung saya Jual. rilis jual, Iya. dan itu saya tangkar, bahkan saya bukan saya milih Pak ya, Iya. tapi saya melihat kondisi burung ini. Iya. Kondisi burung ini udah layak dijual atau belum. Dengan kata lain, layaknya itu kalau sudah dibeli, ini maksudnya agar di pembeli itu tidak mati ya. Ya, kan kalau menurut saya kalau burung bulunya seandainya Iya. burung datang bulunya masih Nggak habis rapi. itu Pak ya, Ah, iya, berondol iya, gitu ya. iya. Itu kan atau tinggal 1-2 gitu. Iya. Kan memang saya cabut, saya rapikan. Oh iya. Nah, di karantina itulah Pak proses mereka tumbuh kelihatan bagus, Iya. baru
setelah saya karantina ngerasa cukup sampai bertumbuh sananya Iya. bulunya tadi Penampilannya ya, sudah lebih bagus. udah lebih dari separuh. Terus Baru saya sudah ada tampak stres, Iya. habisnya sudah tidak ada dan sudah lebih mulus. Nah, ini baru siap untuk dikeluarkan. Nah, kalau seandainya bagi saudara-saudara atau rekan-rekan atau siapa saja ya, kalau Iya. seandainya mau beli perkutut yang diombiokan, Iya, kalau menurut saya bukan trik ya, tapi cara mengenali burung itu iya. kondisinya udah bebas dari stres. Carilah yang warnanya nggak kusam bulunya. Oh, iya. Sebab kalau bulunya itu masih kusam, otomatis itu burung baru Iya. yang masa penangkarannya masih belum Iya, masa stresnya belum hilang betul ya. belum hilang. Masalahnya kalau Iya. kelihatan kok ulesnya perkutut itu kelihatan, Pak. Iya. Kalau ulesnya itu belum, maksudnya Belum rapi. belum rapi atau ulesnya itu belum mengkilat, Ah, burung ini belum melewati masa stres. stres. Ah, iya, iya, iya. Biasanya kalau bulunya masih kelihatan mangka atau puyeh, Iya. itu burung jantan, burung betina itu kelihatan sama. Iya. Dan itu kalau dipelihara Masih ada risiko. bukan masalah seandainya hidup, Pak ya. Iya. Itu 2 atau 3 minggu belum karuan bunyi. Iya, iya. Tapi kalau bulunya udah kelihatan mulus, mengkilat atau seandainya ulesnya itu udah kelihatan, Iya. burung ini udah melewati masa stres Dan aman udah dan ya. aman, pasti dipelihara. Paling sampai rumah pun Segera. dia berani bunyi walaupun nyuri-nyuri. Iya. Iya. Berarti ini sambil ini dibongkar ini apa itu dari awal datang hingga akhirnya tidak stres itu lagi. Hingga akhirnya tidak stres. Nah, ini perlakuan apa saja, misalnya makannya, minumnya, ini di saat ini ya, tadi ya saya ulangi, mulai dari datang hingga akhirnya menuju hilang stresnya. Ini yang dilakukan oleh Pak Atmo ini apa ini? Mungkin kalau Kalau mau dicontoh oleh pengombiok lain kan ini boleh juga ya ini ya. Nah, ini agar resiko kematiannya menjadi rendah itu. Nah, ini gimana Pak Atmo? kalau mungkin bagi teman-teman yang mau belajar memelihara ombyokan atau Iya, mau berjualan ombyokan, iya, kalau seandainya mendatangkan burung, iya, seandainya lihat ukuran sangkarnya. Kalau sangkarnya tadi seandainya cukup 40 ekor, jangan diisi 40 ekor. Oh, Tapi baiknya diisi 10 ekor. oh, Burung itu dibagi 10 ekor atau 5 ekor. Dengan cara begitu mempercepat untuk menghilangkan stres burung, iya, dan juga lebih cepat pengamatan burung itu yang mana yang kondisinya kurang bagus, iya, itu mudah kelihatan. Jadi pertolongan untuk burungnya seandainya kurang sehat, iya, pertolongannya itu bisa lebih iya. cepat. Jadi langkah pertama adalah jangan terlalu banyak untuk satu kurungan itu ya, Iya, di renggang-renggang. Iya. Nah, kalau burung baru itu relatif setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri. Iya. Kalau saya tadi menggunakan ya. cara tradisional, Iya. kalau burung baru pertama memang saya bersihkan, saya lap bulu-bulunya yang kena Iya. kotoran itu saya lap, saya Iya, bersihkan. dilap dengan air basah ya. Iya, dengan air itu untuk membersihkan Iya. kaki sama bulu-bulunya setelah dia dalam kotak. Yang Kotak kadang-kadang pengiriman kena itu, kotorannya sendiri iya, ya, kotak dibersihkan pengiriman itu, ya. setelah saya bersihkan, baru saya taruh Tempat. satu kurungan itu 5 sampai 10 burung. Setelah Iya. itu Iya. kalau minumnya saya pakai tradisional, saya gunakan air gula merah. Iya. Itu untuk ngasih tenaga di awal-awal
Setelah itu saya ngasih makan pun nggak berani langsung ngasih banyak. Saya kasih secukupnya untuk memancing Dia burung lapar. perkutut ini untuk makan. Adal ya, iya. Nah kalau Kalau langsung banyak itu mungkin ya, resikoan memalan ya. sebenarnya bukan resiko. Makanan ini banyak mubazirnya. Burung itu Iya, keadaan stres itu dia nggak mau makan, dia cuma terbang-terbang. Kadang tempat makannya ini dibuat tidur, akhirnya bercampur dengan kotorannya. iya bercampur dengan kotorannya Iya, dan itu terbuang dengan mubazir. iya. Jadi ya kasih makanlah secukupnya, sedikit aja. Yang penting burung itu Kalau memang merangsang benar-benar, untuk makannya. iya, kalau benar-benar mau makan, sudah terlihat ya ada itu makanannya ya. Nah kalau burung baru bongkar dari pengiriman, Iya. kalau jangan dipaksakan dijemur, Ah, usahakan diangin-anginkan ya, kena iya, sinar matahari pagi boleh lah, iya. tapi Gak usah terlalu ya, lama. diangin-anginkan aja dulu Iya, sampai mungkin 2 atau 3 hari setelah dia beradaptasi dengan tempat, dengan cuaca di lokasi di mana dia pelihara, baru kita boleh jemur. oh, Mungkin iya. 3 jam atau 4 jam. Ah, Nah kalau seandainya kondisinya udah benar-benar pulih, barulah penyemuran bisa agak lama. Iya, saya ulangi Pak Atmo. Nah, jadi perawatannya, satu, burungnya jangan berdesakan. Misalnya kurungannya itu yang bisa nampung 40 burung sangkar itu, tapi diisi 10 aja. 10 aja Ya, atau terus 20, 10 ya. atau 20, yang Oh penting ya, burung itu antara 10 sampai 20 ya. Jangan sampai 40. Terus minumnya pakai air gula. air gula merah. Iya, air gula merah. Ya, makannya sedikit Ya saja. makannya jangan terlalu banyak. Iya, terus nyemurnya sebentar aja di Ya pagi hari. kalau burung baru bongkar dari kotak pengiriman, sebaiknya jangan terlalu dijemur, Iya, cukup diangin-anginkan aja. iya. Yang butuh lebih jelas ini untuk minumnya pakai air gula tadi itu berapa hari kira-kira mengalaminya ya? 1 hari aja cukup, Oh gitu. pas hari pertama bongkar. Oh iya iya. Itu. Masalahnya kalau setiap hari burung itu bisa mencret. Iya. Oh malah nggak nyaman ya. Makanya kalau burung itu kan, kalau perkutut ini kadang-kadang dia nggak mau kotorannya ini maksudnya kotorannya ini diinjak. Misalnya satu burung ini ada, Iya. kalau perkutut itu makanan kotorannya ini kalau udah kering, dia nggak mau kotorannya ini diinjak oleh perkutut lain. Makanya perkutut itu kotorannya itu dimakan sendiri. Iya. Dan ini bermasalah ya. Itu bermasalahnya kalau bukan kotorannya burung Sendiri. Iya. itu yang bermasalah. Makanya Iya, maka dihindari untuk makanan yang jumlahnya banyak itu ya, harus sedikit aja agar makanannya nggak dicampur dengan kotoran ya. ya betul Pak. Nah, Nah, kalau burung perkutut ya usahakan kalau itu untuk ancaknya itu, kalau untuk pembelaan ancaknya itu iya, agak renggang dengan ini bawahnya. bawahnya. Iya, tidak terlalu dekat maksudnya. Iya, jangan terlalu dekat. Oh Makanya iya, kalau terlalu dekat, apa hawanya kotoran itu kena dia sendiri akhirnya apa enggak, itu? burung ini kan suka nyisil lah Pak. Iya, Nah, nyisil itu kalau dia nyisil kotorannya, iya, kotoran atau apa, iya. nah dari nyisil itu nanti timbul burung muda cacingan. Oh iya. Itu loh. Jadi kalau diambil untuk ya, tapi ya mudah-mudahan ya untuk daerah-daerah semua, Iya, untuk kebersihan, kalau itu pasti bisa lah menjaga untuk lebih baik. iya. Dengan kebersihan yang lebih baik ini segera lepas dari stresnya awal itu ya. Stresnya awal. Iya,
segera dia itu hilang stres, segera dia itu mengikuti tahap selanjutnya gitu ya, untuk gitu. Apa mungkin akan terpilih mana yang lebih bagus, terus disendirikan di kurungan. Nah, ini kan tahap selanjutnya ya. Tapi kan tahap awal itu dulu harus Iya, lulus ya, harus beres. Jangan banyak kematian, harus segera stresnya hilang ya, dan lah kematiannya yang perlu rendah ya. dijaga itu yaitu untuk menekan angka kematiannya. Kematian, iya, Masalahnya kalau kalau untuk pengombyok, kalau iya, sampai dapat burung terus iya. burungnya mati, ada dan Risiko rugi kan iya itu jadinya kerugian. ya. Iya. Pembeli Jadi, pun juga gitu. nah, Kalau seandainya pengombyoknya apa itu, pembelinya ini apa itu, udah, pedagangnya ini kurang berhasil di dalam itu tadi, iya, akhirnya juga merugikan pembeli nanti iya, ya. makanya banyak dari dari Hmm, teman-teman, dari rekan-rekan, dari saudara-saudara semua itu beli burung dipelihara sampai rumah, baru 1 atau 2 hari, paling lama 1 minggu mati. iya. Kalau dari penjualnya itu sendiri masih belum berhasil di dalam teknik karantina tadi ya. Terkadang gini Iya, Pak, burung perkutut itu satu kotak, sebenarnya burung ini udah lama datang, iya, iya. cuma satu kotak ini isinya Terlalu banyak. berlebihan, lebih Iya, dari 20 atau 30 iya, burung dalam satu sangkar itu. iya, Nah, ketika dipilih-pilih kan kadang orang habis disemprot, dipegang, iya. Kalau terus langsung dijual misalnya itu ya, nggak karantina tapi enggak, langsung dijual dalam ini jumlah banyak. Nah, ini kelemahannya ini tadi ya. iya, Misalkan langsung dipilih dengan disemprot. Nah, terus gimana selanjutnya Pak Arman? nah setelah dipegang nggak Iya, cocok. iya, Nah, teman-temannya yang sebelah-sebelahnya tadi kan pas mau ngambil ngambil. ini kan otomatis gelabakan semua Pak. Iya, Nah, dari gelabakan ini timbul stres lagi, iya. akhirnya itu burung Yang maunya sudah mau menuju masa normal, ini iya ternyata berkepanjangan drop lagi. stresnya, berkepanjangan ya, ya stres lagi, ya berkepanjangan stresnya, ya ini jadi masalah akhirnya Ya ya. jadi masalah lagi, Iya, akhirnya itu burung nggak mau makan. iya, Ya udah, kalau nggak mau makan, kecuali kalau yang pembeli atau penjualnya itu ngerti, burung kelihatan ngelentruk, iya. mungkin dikasih suplemen tambahan madu atau disepet pakai Sun, bubur atau mungkin iya, apa yang membantu untuk itu pun. masih masih ada harapan selamat. Iya ada harapan selamat. Tapi kalau kurang telaten ya sudah Ya itu dada Pak, malah makanya ya. dulu pas masih jualan ombia di depan, Iya, saya hari ini satu sangkar ini saya taruh depan, iya, besok burung yang habis saya jual di depan ini saya bongkar lagi, saya pindah ke belakang. iya. Nah yang di belakang saya keluarkan lagi. Oh iya, Nah itu trik saya supaya iya. pembeli pun nggak kecewa. Iya, jadi saya ulangi Pak Atmo. Jadi apa itu, bahwa penekanannya adalah jangan sampai kita meletakkan burung hasil ombyokan itu atau yang dijual itu dalam sangkar dalam jumlah banyak. Jangan ya, karena ada risiko merugikan itu tadi Iya. ya. Itu. Kalau terlalu banyak itu memancing untuk stres burung ini. Iya, tidak segera beres ya Iya, masalah stres ini ya. iya Mau kok sembuh keganggu yang lainnya lagi. Nah, kan gitu ya. kondisi burung ini nggak berangsur baik, tapi malah drop lagi, akhirnya Nah, nggak mau makan, iya, akhirnya dan stres lagi, iya, ya bisa jadi sampai akhirnya kututnya ini mati. Tapi iya, kalau seandainya kita jeli, kita beli ombyokan, saya biasanya ini trik saya Pak. iya, Saya sendiri juga sebagai penjual ombyokan, saya sendiri kan juga nggak mau perkutut saya mati terus. iya, Setelah dipilih orang, nah perkutut ini
saya apa? Saya bantu lolo kacang hijau mungkin 2 atau Iya. 3. Paling saya kasih tambah bawang sedikit Oh, supaya apa? Kondisinya ini stabil. iya. Itu burungnya sudah. Yang habis Ya. dipilih orang tadi. Oh iya, sisanya. yang habis dipilih ya. Jadi Iya. yang nggak terambil oleh orang ya. Iya. Sisanya ini, ini Itu kalau di, saya lihat kondisinya, kalau saya kondisinya ya ada nggak keganggu bagus, dengan saat dipilih-pilih orang itu, Ya. maka dibantu dengan itu tadi ya ya. saya bantu pakai kacang Iya. hijau. Iya, Kadang tak kasih bawang. iya. Saya ulangi lagi Pak Atmo. Jadi misalkan untuk kita agar kita resikonya agar rendah dan pembeli itu menjadi semakin tidak rugi. Katakanlah misalnya ada 2 kotak ya, kotak A dan kotak B. Kotak A isinya 20, kotak B isinya 20. Berarti kalau hari ini menyajikan yang kotak A, nah gitu ya, Iya. terus untuk dipilih-pilih. Besoknya jangan yang A ini. Iya. Nah, kotak yang B ya, yang isi B 20 ini, berikutnya. Nah, ini. Karena satu hari dalam pemilihan orang-orang itu ada resiko stres lagi masalahnya ya. Nah, maka harus setelah kena ganggu katakanlah sedikit atau lumayan gangguannya, ini harus dikembalikan masuk lagi ke dalam rumah untuk distabilkan lagi. Sementara yang B ini yang sudah siap untuk apa itu tingkat stabilnya udah lumayan, ini siap keluar rumah untuk bisa di pantau-pantau lagi oleh orang. Nah, itu ya tekniknya berarti ya. Nah, itu begitu. Jangan satu kotak terus-terusan di tempat pajangan ya, istilah ya begitu. kalau satu kotak itu seandainya satu kotak itu terus-terusan di situ, Iya. terus dengan jumlah apa orang yang melihat itu banyak, Iya. nah itu pasti memancing Stresnya tinggi stres nantinya. tinggi. Kembali lagi ke stres tinggi itu Iya. tadi. Itu kalau Iya. seandainya kayak tahun lalu Pak ya, Iya. tahun lalu karena apa, kan tahun lalu di rumah depan tuh yang sebelah itu kan memang nggak tempatnya Pak. Iya. Nah itu kan saya buat untuk nyimpan perkutut. Oh iya. Jadi kalau seandainya pas banyak orang Iya. yang di teras ada, yang masuk rumah ada, itu kalau malam pasti PR buat saya. Untuk stabilkan lagi. Iya. Iya. Oke, lanjutkan ini Pak Atmo. Nah, ini dari perkutut yang awal baru datang ya. Nah, sekarang lanjut kepada burung yang kira-kira sudah tingkat stresnya sudah lumayan selesai. Ini terus dimasukkan ke dalam sangkar. Ini trik-trik agar burung itu akhirnya lekas bunyi. Nah, ini dijabarkan juga ya Pak Atmo ya. Kalau burung udah apa? Iya, disangkari Ya, sendiri-sendiri. sangkar sendiri, Iya, seperti yang di atas ini. iya, Ini dulu pertama masuk apa ke sangkar ini. iya, Ini sebenarnya bukan burung pilihan Pak. iya, Ini bukan pilihan tapi terpilih. Terpilihnya nggak terpilih untuk menempati sangkar yang udah dilewati orang. Jadi katakanlah sisanya gitu. ya sisanya. Oh Tapi ya, sisa dari ombyoan. Iya. Sisa dalam tanda petik belum tentu sisa bener, belum berarti kalau nggak dipilih bukan berarti kualitasnya bawah kan gitu Iya. maksudnya ya. Nah, ya itu mungkin gitu. dulu itu ini dari burung-burung ini mungkin ekornya yang nggak jangkep, Oh ya, atau mungkin dulu itu memang udah nggak menarik menurut orang. Tapi Iya. sekarang dari yang sisa-sisa ini iya, saya jadikan hiasan kandang saya. iya, Nah ini udah saya anggap yang saya gantung ini adalah penunggunya kandang ini. Walaupun berapapun ini udah nggak bakalan keluar dari kandang ini. Lu malah gitu. Iya, Oh gitu malahan. udah saya anggap Heeh. kakaknya udah kakak kandang. Udah. Oh ya, jadi kalau tidak dipilih orang lain, mungkin gini saya menyimpulkan, kalau nggak dipilih orang lain, ini sebetulnya adalah
ini pilihan Allah kepada saya. Apa begitu Iya, mungkin ya? bisa jadi begitu, Pak. Itu adalah mungkin bagian yang diberikan untuk saya. Gitu ya. Iya. Iya, ya. Masalahnya gimana, Pak ya? Bukan berarti saya terlalu lama melihara perkutut ini. Iya. Enggak, karena dari perkutut ini dari perkutut yang sisa dipilih orang ini, Iya. dari situ saya belajar Eh, makna sabar itu iya. seperti apa. Iya. Nah, burung-burung yang saya gantung ini Iya. ada yang betina tapi kuor ada. Oh. Terus yang mata sebelah merah sebelah hitam ada. Oh. Nah, dulu kok nggak kelihatan. Malahan ya. Dulu kok Nggak langsung ya. kelihatan. Heeh. Seandainya dulu kelihatan mungkin udah saya jual. Iya. Nah, pas Maksudnya dulu kalau kelihatan malah saya jual karena masih belum menyatu tingkat cintanya apa begitu. iya. Oh, iya. Nah, dari yang saya gantung ini Iya. katurangganya itu muncul sendiri. Oh iya. Padahal Kebetulan tapi katurangannya kok akhirnya tambah saya sukai gitu ya. Iya. Oh. Dari bekas pilihan ini katurangannya itu ada katurangan yang paling dicari juga ada. Oh. Terus Iya. kayak apa? Sumping Ratu ada. Terus Talang Mas. Iya. Talang Mas sama itu apa? Yang Talang Mas ada 2. Iya. Seandainya dulu itu pas Diambilan. baru-baru saya Iya. sangkarin sendiri kalau ada kelihatan Talang Mas, mungkin udah saya jual duluan. Iya. Tapi kenapa setelah saya taruh di sini Akhirnya kok Talang muncul. Masnya itu muncul? Nah, Iya. berarti kan memang Iya, nggak ditakdirkan Iya. keluar. Nggak ditakdirkan keluar ya. setelah saya bilang Iya. ya wis kamu tak pelihara. Oh Udah, iya. dari situ Iya. Tapi ya ini tapi yang burung-burung yang disangkar ini masa semuanya nggak dijual? kalau yang di sini enggak, Pak. Oh, yang dijual yang di mana berarti? Enggak dijual. Oh, Kalau yang dijual yang di mana? Oh, ada yang di posisi di tempat lainnya sudah ya di Jawa. Oh, gitu tapi ya. sekarang memang Ada yang dijual, ada yang tidak ya disangkar-sangkar Iya, ya. kalau- Iya. kalau yang ombyoan memang saya enggak prosesnya saya enggak jual ombyoan. Iya. Tapi burung itu saya siapkan untuk bunyi. Setelah udah mulai bunyi baru saya jual. Iya. Karena kalau saya jual ombyoan saya terhalang waktu karena pekerjaan. Iya. Di samping itu saya Oh, dari masa penjual ombyoan itu tinggal kenangan ya dulu. Terus sekarang berusaha untuk tidak menjual ombyoan lagi ya. ya Tadi yang disampaikan tapi untuk ilmu tentang ombyoan ya itu sudah disampaikan. tapi kalau ya. seandainya kepeksan gitu, Pak, ada teman mau milih di ombyoan, Iya. saya mesti janjian hari apa gitu. iya. Monggo lihat, Iya. pilih sendiri. Iya, tapi diusahakan namanya kalau lebih menargetkan untuk masa mendatang ini tidak menjual ombyokan ya. Iya, Tapi tapi yang katakanlah sudah mulai potensi untuk bunyi ya. Burung yang udah bisa dinikmati suaranya lah. Iya. Ya, sambilan ini nanti ngobrol-ngobrol panjang terus kelupaan ini. Nomor teleponnya ini, Pak Atmo ini. Kalau nomor telepon yang lama itu, Yang bisa dihubungi sekarang ini. Iya. Iya, yang nomor telepon yang lama sebenarnya kontaknya masih sama. Oh, sama. Ha? Kontaknya masih sama. Kalau yang Iya. punya nomor telepon saya yang lama pasti ada pemberitahuan untuk penggantian nomor itu. Iya. Kalau Gitu, kalau nomor yang baru itu saya sekarang pakai Indosat. Iya. Nomor teleponnya 0857 0857 07 07 37 37 47 47 70. 70. Iya. Iya. Nomor kontaknya masih tetap kok. Kalau seandainya Iya.
yang punya nomor saya yang lama pasti kalau itu ada pemberitahuan di WhatsApp itu ada. Iya. Masalahnya saya karena dulu nomor yang lama itu lupa ngisi, nggak Oh. bisa Iya. nggak bisa ngisi, diisi pulsa lagi, nggak bisa isi paketan, akhirnya Iya, harus ganti nomor itu. ganti nomor itu. Iya. Tapi ceritanya itu. ganti Iya. nomor di kontak yang sama. Iya, iya. Iya, saya ada pemberitahuan itu, makanya terus saya ganti itu. Iya. Yang kemarin tuh pas ini ganti nomor tuh pas kendala pengerjaan di wilayah Malang Selatan. Saya dapat pekerjaan di Sumawi, Gondang Legi sama Batu. Jadi pas Iya. satu hari itu diharuskan saya putar tiga Iya. kecamatan, tiga kecamatan, antara kecamatan Bumiaji, Gondang Legi sama Sumber Manjing Wetan. Iya, iya. Dan setiap hari saya jalan ke sana sampai saya lupa. Ngisi ya, Aduh, memperbaiki. paketnya udah Iya, habis. iya. Nggak udah ngelewati masa tenggang. Iya. Jadi diisi pulsa lagi nggak bisa, diisi paketan lagi juga nggak masuk. Iya. Iya. Yes. Berarti ini ya. Sementara ini kalau Om Yohan barang tidak ada masih ya. Tadi kalau burung yang sudah lumayan jadi pilihan, itu ada ya. Ada. Ya, kayaknya tadi saya dengar-dengar harganya nggak mahal ya, walaupun sudah mulai bunyi ya. Kalau saya yang penting bisa terjangkau lah Pak. Oh gitu ya. Ya, Iya. saya meliharanya nggak rugi, pembeli juga nggak keberatan. Iya. Paling burung udah bunyi, udah rajin, udah bisa dinikmati sekitar harga 100 sampai 200 ribu. Nah nggak mahal berarti ini ya. Masalahnya ya jujur saya untuk harga segitu itu saya anggap keseimbangan saya memelihara. Iya. Karena sudah memakan waktu termasuk nggak pendek lah ya, Iya. juga ya. Iya. Kalau kepingin yang suaranya negel cuma hurtekuk yang diminati teman-teman saya juga Iya. ada. Iya. Tapi karena saya dalam istilahnya kalau orang Jawa itu niteni Pak ya. Iya. Niteni butuh waktu ya. Mungkin harganya Ditambah dikit. ya. Iya. Iya, iya. Ya Pak Anmo, terima kasih ini infonya apa itu. Tapi sampean tadi itu sudah bocori tentang Sumping Ratu dan sebagainya. Hati-hati ditembak orang-orang. Nah, ya Loh, tergantung ada- negonya terserah sampean nanti itu. Loh, kan pernah saya unggah itu Pak, salah satu katuranggan yang saya Iya. yang saya punya kayak Heeh. Songgo Ratu yang Iya. di Facebook yang saya unggah, yang Iya. saya tiup itu, yang saya tiup kepalanya itu pun pernah saya unggah. Tapi kalau untuk burung-burung gitu itu udah saya anggap itu bagian dari isi rumah saya, jadi nggak bakalan keluar. Oh gitu. Ada Pak yang Iya. di rumah Ampel Gading sana itu memang sengaja mau ditukar motor sama orang, saya nggak kasihkan. Kebetulan katurangan apa itu? Yang di sana Iya. kalau orang biasa sebut itu kutut lurah, tapi kalau menurut saya sebenarnya itu kutut lokal karena saya rawat udah terlalu lama hingga warnanya itu kelihatan lebih bersih, Iya. ulesnya itu kayak Putih, dadanya ini putih, terus ulesnya ini cerah. kayak cerah, kayak setengah silver gitu, kayak Iya. perak gitu loh Pak, Iya, warnanya. iya. Iya. Terus ya pokoknya itu bagian dari isi rumah saya lah. Iya, iya, iya. Saya nggak mau ceritakan yang muluk-muluk, masalahnya walaupun saya ceritakan kayak apa, burung itu nggak bakalan keluar dari rumah. Jadi Iya, iya, iya. saya biarkan burung itu menjadi Iya. bagian dari isi rumah saya. Iya, tapi jangan khawatir bagi pemirsa lainnya, burung lainnya pun yang siap untuk dimahar,
Jumlahnya cukup banyak ya. Iya. Nah, itu dan dengan tadi itu Kalau dengan harga yang relatif terjangkau, wajar saja. Ya. kalau saya seandainya ada yang butuh apa ombyokan gitu ya ada Pak, cuma Iya. saya nggak berani mengeluarkan langsung berapa ekor gitu, paling Oh, iya. sebagian paling satu kotak saya isi 5 atau Oh, 7 burung, silakan dipilih. iya, iya. Saya gitu. Iya. Bukannya saya pelit, enggak Pak, Iya. memang saya brandingnya untuk apa, burung mandiri, Oh, burung bunyi. iya. Setelah bunyi baru saya rilis jual. Iya. Itu Iya, memang iya. apa ya, mungkin karena waktu atau apa, atau karena saya sering dituntut pekerjaan hingga Iya. saya menyiapkannya cuma bisa gitu aja. Iya. Dengan pedoman bahwa nanti apa itu pembeli justru tidak rugi Iya. dan Pak maupun juga bisa melayani kan gitu Iya. ya. Iya, iya. Masalahnya banyak yang janji-janji tapi malah saya nggak bisa, walaupun ke kandang saya sendiri saya nggak bisa datang ke kandang saya. Oh, iya, iya. Khawatirnya itu karena Iya, saking khawatirnya itu. bercampur dengan kesibukan lainnya masalahnya ya. Masalahnya kan ya seperti teman-teman yang lain bilang, katanya rumahnya banyak di sana ada. Iya, iya, iya. Nah itu Pak, nggak berani janji di Sawah Jajar ada atau di mana ada gitu. Sebenarnya di Sawah Jajar ini juga terus mengeluarkan apa burung perkutut yang siapan itu sebenarnya ada. Iya. Cuma waktu saya jualnya itu yang kalau nggak bener-bener pas gitu, Iya. sulit bertemunya itu di situ. Iya, ya tetap aja dipaksa apa itu janjian lewat HP itu bisanya orangnya itu kapan Pak Atmo biasa lah itu ya mungkin di situ. Kadang-kadang Misalnya kalau sampean itu hari Jumat ini meragukan bisanya lebih banyak bisanya itu Sabtu ya Jumatnya jangan oke ya Sabtu aja misalnya kan gitu solusinya. kadang-kadang itu janjiannya malah antara hari Senin Iya, iya. sampai Jumat Pak. Oh, Itu pun sore atau mungkin siang sehabis istirahat Iya, kerja. iya. Iya. Masalahnya kalau Sabtu Minggu memang saya berikan untuk keluarga. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Saya berikan untuk keluarga. Oke Pak Atmo, ini bincang-bincang kita demikian ya. Apa itu tadi berkenaan dengan agar ombyokan tidak mudah mati ya. Terus ini juga di sini tersedia burung-burung yang sudah relatif gacor tapi tidak mahal. Ini ya itu ya antara lain itu ya. Dengan pedoman tadi kalau menghubungi nomor tadi itu tadi. Iya. Makasih Pak Atmo waktunya. Iya. Ya, mugi-mugi Iya. apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Amin. Dan Iya. jika ada saya salah kata atau apa, saya mohon maaf. Iya, sama-sama. Iya. Makasih Pak Atmo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi